Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan berdoa. Hari ini kita akan membahas tentang lipid. Salah satu kelompok senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan maupun manusia dan sangat berguna bagi kehidupan ialah lipid. Lipid secara kimia merupakan senyawa yang berbeda dengan biomolekul yang telah dibahas sebelumnya, seperti protein dan karbohidrat, sebab senyawa yang termasuk lipid tidak mempunyai rumus struktur yang serupa. Penggolongan lipid didasarkan pada sifat fisikanya, yaitu tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut non-polar seperti kloroform, aseton, eter, dan benzena. Senyawa-senyawa yang termasuk lipid dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu lipid sederhana, ialah ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lemak dan lilin. Yang kedua, lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, seperti glikolipid dan fosfolipid. Yang ketiga, derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Berdasarkan sifat kimianya, lipid dibedakan menjadi lipid yang dapat disabunkan, yaitu dapat dihidrolisis dengan basa, seperti lemak, dan lipid yang tidak dapat disabunkan, seperti steroid. Ditinjau dari fungsi biologinya, lemak dan minyak merupakan bentuk cadangan makanan pada beberapa organisme. Selanjutnya, fungsi lipid. Lipid merupakan cadangan makanan pada beberapa organisme, contohnya trigliserida. Selanjutnya, lipid sebagai komponen penyusun membran sel, contohnya fosfolipid, sterol, dan glikolipid. Selain itu, lipid juga berperan penting sebagai kofaktor enzim, membawa elektron, pigmen penyerap warna, agen pengemulsi, sebagai hormon dan pembawa pesan intraseluler. Keberadaan lipid pada jaringan bawah kulit di sekitar perut, jaringan lemak sekitar ginjal mengandung banyak lipid, terutama lemak, yang kira-kira sebesar 90%. Dalam jaringan otak atau dalam telur juga terdapat lipid kira-kira sebesar 7,5-30%. Di depan telah dijelaskan mengenai penggolongan lipid. Dalam uraian berikut akan dibahas masing-masing golongan tersebut. Yang pertama, asam lemak atau fatty acid. Asam lemak adalah turunan dari senyawa hidrokarbon, yaitu asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon panjang, terdiri dari 4 sampai dengan 24 atom karbon. Perhatikan, gambar di sebelah kanan itu merupakan rumus umum dari asam karboksilat, di mana pada asam lemak, R-nya ini merupakan rantai panjang. Sebagai cadangan makanan yang terdapat pada hewan maupun tumbuhan, minyak dan lemak memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Beberapa asam lemak ada yang rantai karbonnya tidak bercabang dan bersifat jenuh atau tidak memiliki ikatan rangkap di sini. Sedangkan beberapa asam lemak yang lain itu mengandung satu atau lebih ikatan rangkap dan disebut bersifat tidak jenuh. Selanjutnya, contoh beberapa asam lemak jenuh atau saturated fatty acid. Antara lain ada asam butirat, asam valarat, asam kaproat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat, dan asam arakidat. Kolom tengah itu menunjukkan jumlah atom C-nya. Sebagai contoh, asam butirat terdiri dari 4 atom karbon dengan rumus C3H7COOH. Kemudian ada tanda titik 2, kemudian 0. 0 di sini menunjukkan bahwa tidak terdapat ikatan rangkap, sehingga bersifat sebagai asam lemak jenuh. Pada kolom sebelah kanan sendiri itu menunjukkan keberadaan asam-asam lemak tersebut. Jika kita bandingkan antara asam palmitat dan asam stearat, di mana perbedaannya pada jumlah atom C-nya, asam palmitat dengan rumus C15H31COOH, sedangkan asam stearat C17H35COOH
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan titik lebur, di mana asam stearat memiliki titik lebur yang lebih tinggi. Jika dibandingkan, titik lebur asam palmitat adalah 64 derajat Celcius, sedangkan titik lebur asam stearat adalah 69,4 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa semakin panjang rantai C-nya, maka semakin tinggi titik leburnya. Perhatikan rumus struktur dari asam lemak jenuh. Di sini dicontohkan asam stearat memiliki rumus C17H35COOH merupakan contoh dari asam lemak jenuh. Dapat dituliskan di situ rumus strukturnya, dan yang di bawahnya itu merupakan rumus struktur yang telah disederhanakan. Lihat ada ciri utama di sana, terdiri dari R rantai panjang, dan juga gugus karboksil dari COOH. Selanjutnya kita bahas tentang asam lemak tak jenuh, unsaturated fatty acid. Ciri utamanya yaitu terdapat ikatan rangkap, C rangkap C. Digolongkan yang pertama sebagai monounsaturated fat, di mana trigliseridanya mengandung asam lemak dengan satu ikatan rangkap. Contohnya terdapat pada minyak canola dan minyak olive atau minyak zaitun. Yang kedua, polyunsaturated fat. Trigliseridanya ini mengandung lebih dari atau sama dengan 2 ikatan rangkap. Contohnya terdapat pada minyak biji matahari. Dan secara fisik, umumnya berupa cair pada suhu kamar. Pada slide berikutnya ditampilkan di situ beberapa contoh asam lemak tak jenuh unsaturated fatty acid. Contohnya antara lain asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, dan sebagainya. Untuk nomenklatur asam lemak, bagian gugus karboksil diberi nomor karbon 1, sedangkan bagian rantai senyawa hidrokarbonnya diberi nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Adanya ikatan rangkap pada rantai karbon penyusun asam lemak tidak jenuh khususnya sering dilambangkan dengan tanda delta yang diikuti dengan nomor karbon yang memiliki ikatan rangkap. Perhatikan contoh. Gambar 4.1 yang A itu adalah contoh dari asam stearat yang merupakan contoh dari asam lemak jenuh. Sedangkan pada gambar di bawahnya yaitu B dan C itu merupakan contoh dari asam lemak tak jenuh. Gambar B menunjukkan struktur dari asam oleat yang bisa dilambangkan dengan 18.2, 1, buka kurung, tanda delta 9, tutup kurung. Artinya adalah asam oleat ini merupakan jenis asam lemak tak jenuh yang terdiri dari 18 atom karbon, di mana memiliki satu ikatan rangkap, berarti tergolong sebagai monounsaturated. Ikatan rangkapnya terletak pada C nomor 9. Contoh berikutnya, gambar C. Perhatikan gambar C. Gambar C ini menunjukkan struktur dari asam linoleat. Dapat dilambangkan 18.2, 2, buka kurung, delta 9,12, tutup kurung. Apa artinya? Artinya adalah bahwa asam linoleat ini tersusun dari 18 atom karbon dan terdapat 2 ikatan rangkap, yang mana ikatan rangkap tersebut terletak pada C nomor 9 dan C nomor 12. Selanjutnya, jika kita bandingkan antara asam oleat dan asam linoleat yang sama-sama tersusun oleh 18 atom karbon, di mana asam oleat rumusnya adalah C17H33COOH memiliki melting point atau titik leburnya 14 derajat Celcius.